Oke, di tap-tap lagi layarnya teman-teman. Di tap-tap lagi layarnya teman-teman. Ini ya. Bentar ya. Oh, oke, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati dan rajin menabung, ya, yang mau berdiskusi silahkan, teman-teman. Udah kita amankan tabelingnya. Udah kita amankan tabelingnya, teman-teman. Silakan teman-teman, yang mau berdiskusi silakan. Terkejut tadi kan, Ito tadi terkejut dia kan. Dia nggak pernah baca Bible-nya. Dia kayak seakan-akan, ih, bener nggak ya? Di Bibelku tuh isinya kayak gini ya. Tapi itu manusiawi teman-teman. Akal dia berupaya menutupi kekurangannya dengan cara dia berupaya melakukan pembelaan terhadap dirinya. Maka setelah itu, ya dari itu akan keluar kebohongan-kebohongan dari lisannya dengan mengatakan ini begini, ini begini, ini begini. Padahal hatinya itu terkejut itu. Kan bisa lihat deh, kita bisa melihat dari pupilnya teman-teman. Heran luar biasa dia. Macam kesambar pitir dia. Heran dia. Kan berpikir ini bener nggak ini ya? Masa sih dalam Bibelku tertulis kayak gini ya? Kelihatan bang, nanti aku upload di YouTubeku gitu loh. Kelihatan. Di awalnya tadi itu kelihatan bang. Terkejut kali dia bang. Ya, berkamuflase dengan memventilasi. Iya betul itu bang Bek. Kelihatan tadi, di awal tadi kelihatan dia. Tadi di awal tidak begitu dia memberikan jawabannya. Dia bilang, ih masa sih kayak gini katanya kan? Terguncang dia, di awal tadi terguncang dia. Jadi begitu teman-teman ya. Mereka itu masih oten karena mereka yang pertama gak pernah baca Bible-nya. Mereka hanya beriman dan berpegang kepada doktrin dan dogma belaka. Itu bukan dipilih Bang Jeja, random itu memang dapatnya dia. Iya, dia hanya imani perkataan pendetanya saja, gitu loh. Makanya masih oten mereka ketika ada yang bimbing mereka atau ada niat mereka mau belajar, ya dipastikan akan mengarah pada dua hal. Yang pertama, jika mereka menolak Islam, mereka akan jadi ateis. Yang kedua, mereka akan jadi Islam. Sebelum terkontaminasi ya sama penghujat ya. Kalau udah kena dia dengarkan narasi-narasi penghujat, pembenci Islam jadi pembenci dia. Biasanya begitu itu. Bagaimana kabar si Oki Bang? Nggak tahu, aku nggak pernah aku tengok lagi dia live Bang Jejak. Oke, Kobus, selamat bergabung Kobus. Ya, selamat siang Bang. Iya, Islam Kristen. Kristen Bang. Bentar ya, aku angkat telepon bentar ya. Kobus. Ya Bang, ya. Kobus. Oke, Islam Kristen. Saya bukan Islam. Iya, Islam Kristen Kobus. Bukan Islam. Iya, Islam atau Kristen? Saya bukan Islam, saya Kristen. Oh, Kristen. Mau diskusi kita Dinda? Iya Bang. Beragama itu harus berakal ya gitu ya? Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, kalau kamu mau bertanya dan saling adu argumentasi ke Babang Faruknya, kamu on cam. Tapi kalau belum bisa atau tak mau tuh on cam, kita kaji temanya, gitu loh. Atau Dinda bertanya setelah itu turun. Oke, kita diskusi aja. Yesus hamba Tuhan. Oke. Iya.
Yesus hamba Tuhan. Saya tunjuk dulu dalilnya ya, boleh? Silakan Bang. Kamu bicara dulu, nanti aku bicara. Oke, saya kasih dulu dalilnya ya. Kita mulai dari Matius 12 ya. Nah, dalam Matius 12 nomor 15 sampai 21. Tertulis apa ini Dinda? Yesus, tengok sini Kobo. Kalau aku ngomong kau simak lah, jangan keluar dari perangkat. Nanti kau jatuh, turun kau nanti. Ini di sini Yesus perikopnya apa? Karena kalian kan, baca Bible harus dari perikop. Ya, kita baca perikopnya ya. Yesus hamba Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepada jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan mengaklupkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang jadi pertanyaan, Kobus, Dinda Kobus, alahana. Apa pertanyaannya? Aku Nah, diam. yang jadi pertanyaan, ketika Yesus hamba, siapa Tuhan? Oke Bang ya. Ini begini Bang. Kelemahan umat Muslim pada umumnya tidak mau tahu konsep istilah Tuhan untuk Yesus. Itu yang jadi masalah Bang. Itu jadi masalah. Karena begini Bang. Yang Begini, Bang. saya tanyakan, ketika Yesus dalam Matius 12 dikatakan hamba, yang jadi Tuhan siapa? Justru itu sama tegangan. Karena kan saya tahu logika saudara. Ketika saya menyebut Yesus Tuhan, Tuhan siapa lagi? Karena gitu logikanya. Maka saya itu tidak bilang Yesus dibereskan Tuhan dulu. Iya ya. Saya nggak bilang Yesus Tuhan. Di sini kan tertulisnya Yesus itu hamba Tuhan. Ketika Yesus itu hamba, yang jadi Tuhan siapa? Ya, maka saya jelaskan di sini Tuhan itu di sini sebenarnya YHWH dalam keyakinan Kristen Bapa yang dimaksud di sana. Oh, Tuhan itu adalah Bapa. Nah, gini Bang, Bapa itu namanya Tuhan. Bapa itu dengan kata lain Bapa atau Tuhan gitu Bang. Kalau di dalam perjanjian lama, YHWH itu diterjemahkan Tuhan, Bang. Itu, Bang. Ya. Jadi di sini sebenarnya kalau dari sudut pandang Yahudi, Tuhan yang dimaksud sini YHWH itu, Bang. Itu, Bang. Oke, berarti Yesus ini adalah hamba dari Tuhan, yaitu Bapa, betul? Oke, maka saya terangkan sekarang, Pak. Apa makna hamba? Betul apa tidak? Betul, hamba Tuhan. Betul. Maka saya coba terangkan sekarang. Dulu, ketika Yesus itu, kalau Bang Parot, kalau Anda bertanya begini aja, tunggu dulu lah. Dia kiamat pun Anda gak paham. Jangan panik dulu, Kobus jangan panik dulu. Nanti kita gantian bicaranya. Model kayak kau saya panik bagaimana? Iya, sabar dulu Dinda. Ganti kita ngomong. Nanti abangnya ngomong, setelah itu Dinda ngomong ya. Ketika Yesus, makanya kasih waktu saya bicara. Supaya kau jangan bertanya banyak kau. Supaya saya tanya. Habis itu kau yang ngomong, aku nggak tanya, aku bernarasi dulu. Setelah itu kau ngomong, nggak ada pertanyaan aku di sini. Dari tadi kau bernarasi, tadi saya belum bernarasi. Berarti ketika Yesus itu hamba dan Tuhannya adalah Bapa, Yesus karena Yesus ini adalah hamba, maka dia manusia. Dan siapa yang menyembah hamba, tidak menyembah kepada Bapa, atau menyembah pada Yesus, tidak menyembah kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus dalam Matius 11 nomor 25, maka sejatinya benarlah kata Yesus dalam Matius 7:22-23, 2 Yohanes 1 nomor 7, sesungguhnya mereka adalah orang-orang tersesat dan si pembuat kejahatan, dan tempatnya diusir oleh Yesus, dinyatakan oleh Yesus ke dalam neraka. Jadi berdasarkan ayat ini, teman-teman Kristen, jika menyembah pada Yesus, kalian dalam kesesatan yang nyata. Silakan Dinda Kobus dijelaskan kesesatannya. Silakan Dinda.
Aku minta waktu 2 menit ya Bang. Ini kan harus panjang lebar supaya kan Anda harus paham gitu. Istilah Tuhan untuk Yesus, ketika kami menyebut Yesus Tuhan itu tidak langsung sama dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kami menyebut Yesus Tuhan itu tidak sama dengan Tuhan Allah Bapa dalam hal ini, tidak. Makna Tuhan untuk Yesus artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan di dalam bahasa aslinya itu juga kurios kok, Tuhan. Tapi kenapa jadi Tuhan? Karena dia itu diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena kekuasaan dia di sorga dan di bumi dan kerajaannya adalah kerajaan kekal, artinya dia itu Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, itu maknanya Tuhan. Tuhan itu untuk Yesus itu jabatan, gelar, gitu Bang. Jadi jabatan Tuhan diisi oleh Yesus. Nah, sekarang saya kembali. Sedangkan istilah Tuhan untuk Allah Bapa itu terjemahan dari YHWH. Makanya di dalam perjanjian lama itu diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar. Sekarang gini, di sini hamba Tuhan ini sebenarnya itu kutipan dari Yesaya 42 ayat 1 sebenarnya. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ini adalah nubuat tentang hamba Tuhan yang digenapi dalam pribadi Yesus. Itu. Terus di dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus merendahkan diri dan menjadi hamba diri manusia. Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Jadi makna teologisnya begini. Makna teologis sebagai hamba Allah apa? Sebagai hamba Tuhan apa? Ketaatan total. Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Allah, bahkan sampai mati di salib. Penggenapan nubuat. Yesus adalah hamba Tuhan seperti dinubuatkan dalam Yesaya 42 sampai 53. Identifikasi dengan manusia, dengan menjadi hamba, Yesus mengambil posisi yang paling rendah, menunjukkan solidaritas dengan manusia. Model pelayanannya, Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar adalah menjadi pelayan bagi semua orang. Ya, jadi Yesus hamba dan Tuhan. Dan sesungguhnya Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. 100% Allah. Ini, sabar dulu, kan belum sampai 2 menit. Mas 1 menit Bang. Loh, kok jadi kayak gitu? Bang, gini Bang. Bang Faruk. Gimana nih? Seperti Anda juga bisa. Saya sebut seperti Anda bisa juga. Kan jadi ke situ gitu loh. Tadi penjelasanmu di awal sudah benar. Tiba-tiba kau curjuk gitu loh. Oke, bagus kamu ingatkan saya. Oke, dia nggak fokus. Sampai 2 menit. Sampai 2 menit. Kau dari tadi ngomong aku diam. Saya minta tinggal 1 menit. 1 menit. Atau tidak, 30 detik. 30 detik. Nah, terakhir, makanya saya bilang, Anda ini tidak paham konteks apa makna di Matius 7 ayat 21. Maknanya di sana itu nabi palsu. Maknanya di sana bukan berarti orang yang menyebut Yesus Tuhan itu masuk neraka, bukan begitu. Tapi orang nabi palsu itu, atau ada orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan tapi tidak disertai dengan perbuatan, makanya. Berarti di dalam kekristenan tidak cukup kamu menyebut Yesus Tuhan, tetapi kamu harus buktikan melalui tindakan. Itu maknanya, gitu Bang. Ya, sudah. Oke. Tadi kamu sudah akui Yesus itu adalah orang. Bilangan 23:19, Allah bukanlah orang. Ketika kamu mengupayakan, ya berupaya dan mempelintir, Yesus yang hamba Tuhan ini adalah orang. Dan orang bukan Tuhan. Bagaimana bisa kau menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan juga? Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, cocok. Karena meskipun dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia tetap manusia. Apapun ceritanya, dia tetap manusia. Tak bisa kau paksakan dia menjadi Theos atau Tuhan. Yang jadi pertanyaan, ketika kau sudah tahu bahwasanya Yesus itu adalah orang, kenapa kau nyembah kepada Yesus? Tidak menyembah kepada Tuhan yang telah mengutus Yesus dan Tuhan yang disembah Yesus, yaitu Bapa di dalam Matius 11:25, Matius 26 nomor 39. Kenapa kamu tidak menyembah kepada Bapa yang disembah oleh Yesus? Silakan kau, Bos. Aku minta 2 menit lagi ya untuk menerangkan. Karena memang Kristen itu harus panjang lebar Bang. Karena beragama tidak mudah memahami ya. 2 menit aku minta ya. Pertama begini. Kamu panjang lebar jadi saya lupa apa tadi ya. Kamu bilang tadi. Kamu tertawa mau mendengarkan saya atau tertawa Bang? Enggak, masa kau bilang aku panjang lebar? Aku nggak nyampe semenit loh. Kok tadi 4 menit ngomong?
jangan tertawa. Orang bicara, jangan ini. Aku nggak nyampe semenit, kau udah komplain. Nggak nyampe semenit aku ngomong, kau komplain. Kau dari tadi ngomong 4 menit, aku diem loh. Aku bicara sekarang 9.50. Aku selesai 9.52. Ingat, nanti 9.52 stop saya. Di dalam kekristenan, Bang, pengertian konsep ketuhanan dan kealahan Yesus itu dibedakan. Yesus disebut Allah itu bukan kemanusiaan, memang betul. Tapi Yesus disebut Allah itu sebagai firman Allah sebelum dia jadi manusia. Itu maknanya Yesus sebagai Allah, bukan kemanusiaan. Memang saya setuju itu kok. Tapi kemanusiaan Yesus yang bangkit, yang dimuliakan, itu yang jadi Tuhan, yang isi jabatan Tuhan di sana. Nah, lalu saya kasih ayat ya. Kenapa saya sembah Yesus? Ini ayatnya. Nggak ada suaramu. Sabar, aku cari ayatnya. Oh. Ini ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Aku baca ya, cepat aja. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan terang yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, terima kasih. Sudah? Oke. Memang benar begitu teman-teman. Ya, ketika mereka ini membaca tulisan-tulisan dari Paulus, Yesus itu jadi Tuhan. Tapi perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari lisannya Yesus itu mereka tolak. Contoh, di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan dia adalah utusan. Yohanes 5:37, Yesus mengatakan dia adalah utusan. Yohanes 5:30, dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di dalam Matius 11 nomor 25, dia bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lalu Paulus menuliskan kitab, di mana salah satu kitab itu ini dibaca sama dia tadi, kitab Filipi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sementara ketika hidup di dunia dan memberikan pengajaran, Yesus gak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan. Bahkan ketika terdengar suara dari langit yang ditulis oleh Matius dalam Matius 3 nomor 17, Bapak mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak dikatakan Bapak, inilah anakku kasih, dia adalah Allah. Nggak ada. Lanjut dulu apa? Kobus, ada telepon. Kan aku satu ayat di dalam Bible yang merupakan pernyataan Yesus, di mana Yesus menyatakan, aku adalah Allah yang turun menjadi manusia. Di mana datangnya? Silakan. Aku butuh 2 menit lagi ya Bang, karena Abang ini banyak lompat-lompat, karena sebenarnya pertanyaan Abang ini berangkat dari ketidaktahuan. Memang Yesus itu, orang Kristen percaya Yesus itu utusan, betul. Orang Kristen percaya Yesus itu nabi ya, tapi bukan sekedar nabi. Yesus itu nabi, imam dan raja, karena dia adalah raja Mesias. Nabi, imam dan raja. Jadi Yesus memang utusan. Tapi pertanyaannya, apakah dia sebagai utusan itu sama dengan utusan Nabi Muhammad pengertiannya? Apakah makna utusan dia sama maknanya dengan makna utusan seperti Nabi Musa? Tidak. Lebih dari itu, Bang. Utusan makna di sana, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan begini, aku telah turun dari sorga. Bayangkan itu. Artinya tadi dia di sorga, sekarang dia ada di dunia. Artinya dia diutus, pengertian di sana sebagai firman Allah. Memang Bapak yang terus, jadi di sini Bang, secara otoritas memang Yesus itu lebih rendah dari Bapa, memang karena dia yang mengutus. Tetapi secara hakikat mereka sama, sebagai sifat kealahannya sama, hakikatnya sama dengan Prabowo gini. Prabowo itu dengan menterinya itu secara hakikat sama sebagai manusia, sama mereka, tidak ada sama-sama manusia. Tetapi secara fungsi Prabowo itu lebih tinggi karena dia presiden. Gitu. Lalu apa lagi tadi ya?
Apalagi tadi poin abang itu. Oh, lalu abang Saya bilang gini, tanyakan, di di mana? mana Yesus menyatakan Oh, dirinya iya, saya, adalah Allah? saya sudah ingat. Saya sudah ingat ya. Nah, kalau pertanyaan itu diajukan, memang Yesus itu tidak secara langsung dia mengakui akulah Allah sembahlah aku memang nggak ada, memang nggak ada itu. Tapi saya bisa menerangkan kenapa. Bang Parok mau dengar jawaban atau tepuk-tepuk tangan? Loh, masa aku nggak bisa kasih approach atas pernyataanmu? Kita harus Makanya hargai diam dulu. juga dong narasimu. Itu penghargaan atas narasimu gitu loh, kasih approach. Maksud saya itu, saya selesai dulu baru kasih upload supaya kan jangan terpotong apa yang saya katakan gitu dong. Nah, poinnya kan berbeda. Kalau kau udah selesai narasinya, kalau Allah narasimu sama dengan narasi yang di awal mau dibuat tepuk tangan itu. Kalau nggak sama, masa ditepuk tangani narasimu yang tidak wow gitu loh. Kan ketepatan tadi narasimu yang wow, kau jujur gitu loh. Yesus itu tidak pernah ngaku dirinya Allah. Maka kealahan dari Yesus itu berdasarkan karang-karangan Paulus dan umat Kristen itu sendiri gitu. Dari kasih keterangan tadi, lanjut Dinda. Oke bang, saya lanjut ya bang. Boleh saya lanjut 1 menit gitu, boleh. Saya jawab dulu sebelum jawab pertanyaan. Nah, jadi memang Yesus tidak mengatakan Allah. Kan itu kenapa Yesus tidak mengaku akulah Allah sembahlah aku, itu adalah cara yang sangat bijak. Kenapa? Kalau dia mengaku aku sembahlah aku, nggak ada orang yang percaya. Karena apa? Konsep kealahan di otak manusia atau audiens Yesus pada waktu itu, Allah itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu bicara dia hanya ada di Israel sana, nggak ada di Indonesia. Sedangkan Tuhan itu omnipresent, dia ada di segala tempat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga tidak bijak, tidak cerdas kalau dia mengatakan sembahlah aku, akulah Allah sembahlah aku. Tetapi ucapan-ucapan Yesus yang tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa, misalnya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, aku akan barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Aku memberikan nyawaku untuk penebusan banyak orang. Aku berkuasa memberikannya dan mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Lalu Yesus mengatakan, aku turun dari sorga. Lalu Yesus mengatakan, permuliakanlah aku ya Bapa seperti kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada. Yesus mengatakan apa? Sebelum Abraham ada, Abraham mau bersuka cita melihat hariku. Dan dia bersuka cita. Lalu orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin umur belum 50 tahun Anda telah melihat Abraham? Apa kata Yesus? Sebelum Abraham ada, aku ada. Oke, berarti Anda mau menyatakan bahwasanya antara Yesus dan Bapa itu adalah satu. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Betul? Begitu? Begini bang, saya ini kan meyakini Tritunggal. Yesus itu bukan Bapa, pribadi yang berbeda. Oke, berarti ketika Yesus turun ke dunia, dia ini bukan Tuhan kan? Yang Tuhan itu adalah Bapa, betul? Sebagai manusia Yesus itu bukan Tuhan sebagai manusia. Memang dia manusia sebagai manusia. Saya bilang memang dia manusia. Sampai kapanpun dia manusia. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan bapaknya, dia manusia. Dia berkata, anak manusia akan duduk di sebelah kanan bapak. Dia nggak pernah mengatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan bapak. Nggak pernah. Kalian aja yang maksakan Yesus itu bukan manusia seutuhnya. Kalian yang maksakan. Sebagai manusia. Memang dia manusia. Ketika dikabarkan malaikat kepada Maria yang tertulis dalam Lukas 1:31 pun dia manusia. Ketika dia meninggal di kayu salib dan diserahkan kepada penguasa pun manusia. Anak manusia akan diserahkan, kata dia, anak manusia. Tidak pernah jadi Tuhan. Ya kan? Pemikiran karang-karangan kalian aja mengatakan 100% Tuhan ada. Dan itu. Maka saya tanyakan ke kamu Kobus, ketika dia di bumi dilahirkan Maria, berarti dia menyembah kepada Tuhannya yaitu Bapa, betul? Betul Kobus? Kobus.
Lanjut aja, lanjut ke mana Dia jawab, apa yang mau kelanjutkan kalau kau nggak mau saling argumentasi gitu. Udah sendiri pertanyaannya, nanti aku bantu. Ketika dia dilahirkan Maria di atas bumi ini, ya, dia bertuhankan kepada Bapa, pencipta langit dan bumi, betul? Penguasa langit dan bumi, betul? Kobus? Lanjut, nanti aku bantu. Apa yang mau dilanjut? Kalau kita nggak saling argumentasi, apa mau kulanjutkan ini? Orang kau nggak mau menjawab, apa mau kulanjutkan? Jawab dulu lah biar kulanjutkan. Tidak, aku gak akan jawab, kamu narasi dulu, nanti aku bantah. Apa mau dinerasikan, materinya belum ada. Kau menjawab apa yang kutanyakan, itulah yang akan menjadi materiku untuk menarasikan. Ketika Yesus hidup di dunia ini dilahirkan Maria, berarti dia bertuhankan menyembah kepada Bapa, penguasa langit dan bumi. Betul, Kobus? Kobus? Nanti aku jawab. Jawab dulu biar lanjutkan narasiku. Karena aku harus butuh 2 menit setiap pertanyaan Anda. Oke. Ya, silakan jawab. Betul apa tidak? 2 menit aku jawab, boleh? Iya, aku biar lanjut narasiku gitu Enggak, loh. aku nggak akan jawab. Kalau hanya sepotong-sepotong, aku nggak jawab. Loh, jadi apa yang mau kita narasikan kayak gini gitu loh? Kalau kau nggak mau Saya lihat Anda ditanyain. ini, karena Anda ini bertanya, karena Anda tidak paham apa-apa, makanya bertanyanya kemana-mana. Karena gara-gara Anda tidak paham, gitu Bang. Saya kau anggap tidak paham apa-apa, tapi dari tadi kau ngomong tuh Makanya saya bilang, makanya saya minta waktu. Ini saya bicara 1-2 menit, makanya setiap pertanyaan Anda. Iya, saya tanya nih, ketika Yesus dilahirkan Maria di atas bumi, berarti dia menyembah kepada Tuhannya, yaitu Bapa, penguasa langit dan bumi, kan? Betul? Nanti aku jawab, kamu lanjut. Ya, jawab dulu biar saya lanjut ini narasinya. Aku nggak Jawab jawab. dulu. Nanti kamu bertanya lagi. Kamu ini. Udah turunlah Kobus ya, kalau nggak sanggup lagi ya. Itu kau bodoh. Udah, turunlah. Kalau nggak sanggup lagi turunlah. Gimana kita mau diskusi gitu bang? Dia sudah mesrek. Nanti ketika dia dikasih ngomong, nanti khotbah lagi dia. Udah. Apa lagi dibilang dia? Kalau memang berdiskusi ya tanggapin lah. Jangan nanti dikatakan aku narasi liar. Apa yang menjadi jawabannya dia, itulah yang jadi materi untuk berdiskusi gitu loh. Untuk bernarasi begini. Ini kalau dia membisu macam mana itu? Ya, assalamualaikum Ito. Waalaikumsalam. Kalau memang tak mau berdiskusi, ya ngomong-ngomong sendiri, buka komal kau Kobus, ngomong kau sendiri. Gitu. Kudeta asal bergabung Islam Kristen. Assalamualaikum Islam. Waalaikumsalam. Silakan kakak, ada yang mau sampaikan kakak? Iya, ingin bertanya sama Oten. Andai kata Yesus itu Tuhan, waktu digantung itu gimana ya? Makhluknya siapa yang memberi rezeki, siapa yang mencabut nyawanya waktu digantung 3 hari 3 malam? Terus gimana dia memberi rezeki? Dia akan jawab. Mereka mudah jawabnya itu kakak. Mereka mudah jawabnya itu. Dia akan mengatakan itu kemanusiaannya. Tipu-tipu mereka kan gitu. Itu kemanusiaannya. Kan itu pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas. Terus gimana dia mau pantau itu makhluk yang ada di luar angkasa seperti galaksi, di bawah laut? Gimana dia mau pantau rezekinya kalau dia hanya sebesar manusia? Nah, itu tugas ketuhanannya. Ketuhanannya itu tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Yang terbatas akan ruang dan waktu itu adalah kemanusiaannya. Karena ketika ditanya itu gitu loh. Berpikir sehat. Buka mata hati bahwa Tuhan itu maha besar. Oke, ada lagi yang lain Kak Kureta? Cuma itu aja Bang, makasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, takutnya nanti ngomong lagi salah ngomong kakak, nanti kena ban, nanti kena Bang Faruk jadinya. Sekeran Bang Buffet, barakallahu fikum. Oke, Bandrek, selamat bergabung. Bandrek. Bandrek. Halo, Bandrek. Loh, patah-patah loh. Assalamualaikum, salam, selamat pagi. Islam Kristen, Bandrek. Dua-duanya tidak. Bandrek. Ya, jadi apa agamamu? Tidak. Tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Dua-duanya tidak. Di KTP-mu apa di KTP-mu? Islam. Di KTP-mu apa? Di KTP-mu? Islam. Islam. Inilah buktinya kalau Oten boleh berdusta dalam segala hal. Boleh berdusta dalam segala hal. Memang Islam. Memang Islam. Jadi cuman aku. Jadi ku foto ku kirim ke Bang Paru. Kalau memang KTP saya sekarang Islam. saya tanya. Wudhu itu berapa rakaat? Saya nggak percaya Tuhan. Itu kan tugas. Itu kan kerjaan yang disuruh Tuhan. Turunlah kau. Tuhan kok nggak percaya, si gondrong kok percaya. Ya, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati dan rajin menabung, silakan naik. Silakan. Ya, kalau nggak kita tanya nanti sama dia kan, sujud berapa rakaat sujud gitu. Kalau dia muslim pasti bisa menjawab itu gitu loh. Silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati rajin menabung, silakan. Cair dong, diberkatilah kau bangsa. Itu akan jadi berkat hidup ini. Hidup ini untuk jadi berkah. Jangan sembah manusia, jangan sembah anak orang, biar hidupmu jadi berkah. Birma Siahaan. Ahmad Zai kita naikkan ya. Oras. Ya, Islam Kristen, Birma. Kristen Mbak, Kristen. Oke, cair dong, diberkatilah kau Bang. Oke, sudah nyimak diskusi kita tadi, Dinda Birma. Ya, dengar sedikit lah, tapi udah paham maksudnya. Iya, ada yang mau Anda tanggapi dari diskusi kita tadi? Ada yang mau Anda tanggapi dari diskusi kita tadi? Iya, iya. Kamu kan iparku lah kau adekku, ipar lah kau, istriku kan si Agian, kamu si Anipar, ya. Jadi. Ya udah, silakan. Amburu gitu dong. Jadi memang kalau dibilang Yesus hamba Tuhan, ya, dia memang menuhankan Allah. Tetapi kita jangan disalahkan dengan menuhankan dia, karena dia manusia yang luar biasa sejak kelahirannya dan pengalaman perjalanannya sampai naik ke surga. Halo, udah ini ya. Jadi sekarang layak aku tanya dulu, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Coba aku tanya dulu, menurut kalian, supaya pakai biasa aja ngomongnya, jangan lah, udah kayak kalian aja yang punya dunia ini. Ya memang kaki yang punya ruh, memang kaki yang punya ruh. Wih, kayak kalian aja punya ruh, memang kaki yang punya ruh. Gimana cara kalian jangan gitu dong. Kalau begitu, bagaimana kita cara diberkatilah kau Hana, diberkatilah kau suamimu Hana, hidup berkat. Jangan kayak itu, kayak setan itu, biasa aja. Jangan dulu Dinda Birma. Biasa aja ngomongnya. Ya dengar dulu penjelasanku, dengar dulu. Ya jelaskan lah.
Bagaimana kita mengenal Mana Allah? kamu Ya? mengenal Tuhan Iya, Allah? jawab. Diberkatilah kau begini. Kalau nggak bisa dijawab kok malah jadi ngenyek begitu? Iya, ini mau Jawab. jawab. Iya. Diam dulu. Enggak dengan itu yang ngoceh. Ini diam dulu biar ku jawab. Tadi pertanyaan kamu kan, jadi bagaimana kita mengenal Allah? Iya. Ya, tapi sebelum aku menjawab itu, izinkan dulu aku klarifikasi ya tentang cara kami mengucap syukur berterima kasih kepada followers yang membantu kami dan memberikan kami gift. Cair dong, diberkati kau Bang. Jadi begini ya. Cair dong, diberkatilah kau Bang Sabarudin. Hidup ini harus jadi berkat buat orang lain. Karena teman-teman saudara-saudaraku memberikan aku berkat, maka aku mendoakan berkat kepada mereka. Lo paham pertanyaanku tadi kok belum dijawab? Jawab pertanyaanku dong. Lo gimana? Cair dong, diberkati lah kok kekahan. Kalau nggak bisa jawab jangan ngoceh-ngoceh. Ini mau Jawab saya lah. jawab ini. Jawab lah. Ya. Ketika Anda ingin mengetahui siapa sih Tuhan Allah itu, Bukan siapa, bagaimana kalian mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan Allah itu tadi? Nah, makanya Dinda harus kutip. Jangan apa bilang yang Dinda. dikatakan Yesus. Aku bukan Dindamu, aku udah tua. Kamu yang adik Dindaku, anakku mungkin kau gitu loh. Jangan bilang. Ya masalahnya kan kamu nggak on cam loh. Cair dong, diberkati. Jangan kalian itu terlalu cepat untuk mencela orang. Emang kalian apa rupanya gitu loh? Kan nggak on cam kau Dinda. Kalau kau on harus cam, saling baru menghormati. aku. Harus saling menghormati. Emang kalian siapa? Apalagi kita sebangsa setanah air, kita saling menghormati. Kurang apa? Aku panggil Dinda. Iya makanya jawab. Kalau nggak bisa jawab, jangan kayak gimana sih? Aku panggil Dinda loh, masa nggak sopan? Bukan. Cair dong, diberkatilah kau Bang Sabarudin. Kalian nggak ada akhlak, tapi ngomong selalu akhlak. Tapi kalau ini Gimana? Jika kamu ingin mengenal Allah, Ya. jika kamu mengenal Allah, ya kamu bisa pelajari dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita mulai dari Cair dong, diberkatilah kau Bang cara Sabarudin. Islam. Kalian itu ku bilang bukan saya, kalian. Bukan saya, kalian. Masalahnya kamu kan nggak percaya Quran. Kalau Bible kau percaya nggak Dinda? Lah, bukan soal percaya ini kan diskusi. Iya, Kita bagaimana kau diskusi, cara mengenal? Le. Sebelum kau lompat kepada Quran, di Aduh. dalam Bible pun Yesus sudah memperkenalkan kau, menyampaikan kepada kau cara mengenal Allah. Lalu Yang kenapa? pertama, dalam Markus 12 nomor 29, ya, Yesus sudah memperkenalkan Allah itu bagaimana. Hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa kata Yesus ya. Allah itu Esa, bukan Tritunggal. Ya. Yang kedua, selain dari Esa, ya Yesus itu memperkenalkan bahwasanya ini Yohanes 5 nomor 37. Nih ya, nih. Selanjutnya di sini. Nah, Yesus memperkenalkan bahwasanya Bapa atau Allah yang Esa itu, ya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang tergantung di kayu salib itu, karena dia terlihat dan suaranya juga terdengar, dia bukan Allah. Dia juga bukan Bapa. Bahkan dia juga bukan Tuhan. Gitu deh. Lalu, nah, kita buka dalam 2 Timotius 6 nomor 16. Ini apa katanya lagi di sini, Dinda? Nah, nih. Jangan bilang Dinda. Lagi. Aduh, jadi panggil apa lah aku? Aduh, panggilan aja pun jadi masalah. Panggil saya aja. Kalau Dinda, seolah-olah kamu lebih tinggi dari aku. Karena nggak ada dari segi Itu umur. panggilan sayang loh, Dinda. Kalau kayak ada jarak antara kita, itu panggilan sayang, panggilan kayak mana ya? Panggilan soulmate gitu. Kau berarti merasa lebih pintar dari saya? Enggak, saya merasa kau lebih Enggak lah, aduh. Dari mana panggilan Dinda merasa paling pintar? Jangan bilang Dinda lah, bilang aja saudara gitu aja, jangan bilang Dinda. Bagaimana
Cemana kita bersaudara? Aku nyembah kepada Allah, aku nyembah manusia. Mana saudara kita? Tapi kujelaskan mengenai itu. Dengar. Kau menyembah batu malah kalau kau bilang begitu. Dan ada pun Jangan terus. Ada penjelasannya, ada penjelasannya kawan. Penjelasannya ada. Ya, Yuda panggil adik. Ini dengar adik. Dengar. Nah, dalam 1 Timotius 6 nomor 16 pun dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sementara Yesus takluk pada maut. Meninggoy dia di kayu salib. Berarti dia bukan Allah. Apalagi itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di sini dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sementara Yesus pernah bersemayam di dalam gua yang gelap ketika dikuburkan selama 3 hari. Dia bukan Allah. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dan Allah kan? Apalagi Allah kan? Karena apa? Yesus itu jangankan terlihat. Pernah lagi dia diludahi, dibalbali, dipukuli, meninggal. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, baginya lah, bagi Allah lah hormat. Gitu loh. Sementara Yesus tidak dihormati. Tidak pernah dia dihormati. Yang pertama, dia diludahi. Yang kedua, maaf ya adik ya, dia ditelanjangi. Yang ketiga, dia dipukuli. Yang keempat, dia dikasih racun, meninggal di kayu salib. Bos, itu bukan dia. Apa dikatakan 1 Timotius 6 nomor 16 tidak mengarah kepada dia, tapi mengarah kepada siapa? Kita kaji lagi kata Yesus, Matius 11 nomor 25. Iya, dia dikutuk. Orang terhormat mana mungkin dikutuk? Galatia 3. Matius 11 nomor 25. Nih, kita buka lagi datanya. Aku bersyukur. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus itu bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, maka otomatis dia bukan Bapa. Karena dia bersyukur pada Tuhan langit dan bumi. Dan di dalam Yohanes 5, nih data lagi nih, Yohanes 5, bentar Dinda ya. Ya terus. Bentar. Ini datanya lagi, ini data terakhir ini. Kok error ini? Nih, Yohanes 5 nomor 26. Nih. Jadi jangan kalian katakan Bapa dan Yesus itu adalah satu. Jangan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikianlah juga yang diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Anak hidupnya di dalam dunia, Bapa hidupnya di dalam surga. Jelas berbeda. Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Jadi, ya, ini rangkumannya. Berdasarkan Yohanes, kalau kalian mau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan bukan manusia, tengok apa kata Yesus dalam 1 Yohanes 1 nomor 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, bukan ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sabar ya Dinda. Nih, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Jadi Dinda, jika kamu tak mempercayai Yesus ini adalah manusia Yesus ini adalah hamba Yesus ini ya, dia memiliki Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, maka kamu adalah si penyesat dan antikristus yang dikatakan oleh Yesus. Dan engkaulah yang akan diusir oleh Yesus, dan dikatakan Yesus yang membuat kejahatan yang tertulis dalam Matius 7 nomor 22-23. Dan engkau akan kekal dalam api neraka. Matius 25 nomor 41 Dinda. Sudah.
Ya, silakan Adit. Silakan. Oke. Memang Yesus itu adalah manusia. Premis kalian kan, lah kenapa disembah kan begitu selalu kan? Kenapa dia dianggap manusia Tuhan? Sekarang aku tanya, emang kenapa kalau kita bertuhankan? Emangnya kita dianggap bodoh, nggak berakal? Kita punya akal. Akal itu kan kita bisa menganalisa, kita bisa berpikir secara gimana ya, secara lebih jauh, merasakan siapa dia. Dari perbuatannya, dari sejak dia lahir, dari perbuatannya sampai akhirnya naik ke surga. Dan penutupnya di Matius 28 ayat 18 dia mengatakan, segala kuasa sudah diserahkan kepada aku. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan kepada saya. Lalu apa keberatanmu kita bilang dia Tuhan? Dan kemudian di satu ayat apa di Yohanes saya nggak hafal itu, dia katakan aku satu dengan Bapa. Aku ada dalam dia dan dia ada dalam aku. Berarti mereka setara kan? Walaupun beda. Mereka Tapi dalam oh, diam dulu adik. Kau belum apa-apa, belum kau. Kalau saya kau ngomong, ku biarin kak. Aku ngomong ke kau. Berarti kamu itu takut kalau aku jelaskan. Bisa saya ngomong? Bisa ngomong gitu loh. Saya udah bisa ngomong. Itu loh. Silakan. Ya. Dia sendiri mengatakan aku ada di dalam dia dan dia ada dalam aku. Berarti kan setara kan? Lalu kita menuhankan dia. Kok kalian keberatan? Dia bukan manusia biasa seperti lu atau seperti Nabi kau. Bukan, manusia biasa dan dibuktikan dari perbuatannya, dari mukjizat yang dia bikin sampai menghidupkan yang mati. Pernah kau misalnya Muhammad yang pernah bikin mukjizat? Enggak kan? Jadi dia tidak cukup hanya nabi, tidak cukup hanya tidak guru. Dia adalah Tuhan. Bahkan di Yohanes 13 ayat 13 ya. Muridnya mengatakan, kau adalah guru kami, guru dan Tuhan. Dia tidak menolak. Bahkan Thomas bilang, ya Allah ya Tuhanku. Tidak menolak dia, tetapi dia tidak Sipanggaron, ngerti gak Sipanggaron? Dia tidak bilang, sembahlah aku. Enggak begitu, tapi tidak menolak kalau dia dibilang Tuhan. Dan dari penegasannya seperti kamu bilang, aku datang dari surga, kalian di bumi ini. Jadi dia bukan manusia biasa seperti ente-ente, kita-kita ini. Dia manusia luar biasa dan pantas untuk dituhankan. Dan dia tidak menolak. Makanya ada dogma. Dengar dulu, jangan dulu terus ini. Kalau kamu makanya kalian saya ngomong berarti takut kalian. Makanya kan ada dogma itu trinitas itu tadi ada tiga diberkatilah kau Bang Nal. Kalian sih kalau ini sih kalau terpojok sih paling bisanya marah terus mengganggu ngomong. Ini kayak tadi Enggak cair dong, diberkatilah kau Bang Nabi. Kalau kalian terpojok, begitu caranya, bahkan lebih jauh lagi, berbentuk persekusi. Kalian nggak fair. Padahal diskusi ini ya, untuk mencerahkan pikiran, supaya lebih berakal. Itu diskusi, bukan untuk mengatakan harus siapa yang ikutin, enggak. Mengaku benar, kan? Saya benar emang kenapa? Jadi begitu diskusi, jadi harus tukar pikiran, supaya lebih cerdas. Jadi bangsa cerdas, kita jangan bangsa bodoh. Bangsa belum, dengar dulu, bangsa kita kan bodoh kan? Enggak cair dong, diberkatilah Bang Ahmad, diberkatilah istrimu Bang Ahmad, diberkatilah anak-anakmu Bang Ahmad. Cara-caramu ini, hidupmu penuh berkat, haleluya Bang Ahmad yang ada di keren cara Banda. Gak berpendidikan, gak berakhlak. Kalau berakhlak itu harus menghormati orang ngomong. Orang keberkatan bersama. Kalian mau mendengar sendiri kalian. Jadi harus dengar dong orang ngomong. Oke, boleh saya sekarang yang ngomong tidak? Kalian kan ngomong banyak tadi kan? Udah. Kalian kau ngomong tadi nyerocos saya diamin. Alah. Jadi begitulah. Kita ini berdiskusi untuk mencari pencerahan. Bahwa pertanyaan itu memang semua sulit, tapi kan kita kan harus dengan hati harus menjawab dengan bersama dengan iman kita. Jadi kita harus menghormati iman orang.
Jadi jangan merecehkan atau jangan kalian yang muda-muda mengatakan penghujatan. Tapi kalian sendiri kadang-kadang nggak ngaca yang selalu suka menghujat. Menghormati dong. Kita sebangsa setanah air kita. Nyatanya kita lihat kayak kalian itu mau menuhankan orang, bahkan menuhankan kuburan. Memakan ludah orang pun mau. Bahkan itu dia disembah. Kita ke Yesus nggak pakai harus paling-paling mencium ininya, patungnya. Tidak sehebat itu. Kalian mencium dan coba sambil teriak Allah. Kita tidak tuduh kalian itu beralahan batu, enggak. Kita hormati. Cara kalian begitu, ya silahkan. Cara kami begitu. Sudah, oke. Kamu lah dulu. Oke lah. Kaji ya, data yang Dinda kasih tadi ini, kita kaji datanya. Ya, kembali seperti Dinda katakan tadi, kita gunakan akal bahwa menunjukkan bahwa kita ini. Oke. Data Matius 28 nomor 18 ini kita kaji nih. Matius 28 nomor 18-nya kita kaji nih Dinda ya. Ini, bentar ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang memberikan Yesus kuasa di surga dan di bumi siapa? Allah Bapaknya. Oke, Allah Bapaknya Yesus itu Tuhan bukan? Iya Tuhan. Oke, Yesus yang diberikan kuasa ini Tuhan bukan? Kami Tuhankan. Oh, dituhankan. Ya iya Oh, loh. ya udah. Selesai lah kalau dituhankan. Iya. Oh, begitu ternyata dituhankan. Jadi jangankan Yesus. Gantian lah, aku ngomong sekarang. Oh iya. Tadi Dinda ngomong aku diam. Terus. Aku ngomong sekarang. Nah, kalau sudah kau ngaku kau Tuhankan Dinda, jangankan Yesus. Sendal jepit sebelah pun kau Tuhankan, itu urusanmu. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang memberikan Yesus itu kuasa di langit dan di bumi. Cair drone. Bang, 2 topi lagi bang, biar istri dan anakmu dapat benar. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang sembah oleh Yesus. Makanya berkali-kali saya bilang, ya iman tertinggi dalam iman Kristen adalah cair dong, iman tertinggi dalam iman Kristen adalah ketika kalian menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus? Seperti dikatakan di Birma ini tadi, Bapa yang telah memberikan Yesus kuasa. Sementara derajatnya Yesus cuman Tuhan-Tuhanan. Yesus karena dia itu bukan Tuhan, melainkan dituhankan melalui Konsilasiat 325. Itu dia bukan Tuhan, tetapi dituhankan. Nah, jika memang sudah jadi imannya Dinda Birma seperti itu, dengan menjadi Yesus sebagai Tuhanmu, sementara kau tahu Yesus sendiri bertuhan kepada Bapa, itu urusanmu. Kalaupun kini dengan kau menyembah sendal jepit yang sebelah kiri, kau yakin penyembahanmu itu sampai itu urusanmu, tapi yakin dan percayalah, sampai kamu terjepit yang sebelah kiri nggak akan bisa menyelamatkanmu. Yesus tidak pernah, sebab aku tidak pernah Yesus berkata demikian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada Bapa yang Yesus. Syukurnya kepada Bapa, melalui ada Yesus mengatakan. Bersyukurlah letak kesesatan kalian yang lebih mengutamakan hawa nafsu kalian dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalian, sementara Yesus bertuhan kepada apa? Di sini letak kesesatan kalian. Kenapa tidak bertuhan kepada Tuhan Yesus Bapak? Malahan kalian bertuhan kepada Yesus, sementara Yesus jangankan menjadi Tuhan, sebagai nabi saja, sebagai utusan, dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kasarnya dia diutus untuk seluruh umat manusia, enggak. Dia diutus khusus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Lalu kalian yang bukan anak keturunan Bani Israel, ya kan, masuk kalian menyusup, mau berupaya menjadi domba. Dalam Matius 15 nomor 26 ketangkap sama Yesus. Kok domba atau bukan? Domba, domba. Kau bukan dari
Israel, maka kau bukan dombaku dan aku bukan dombamu. Tapi apa? Kau guk-guk, kata Yesus. Bagaimana bisa aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada guk-guk? Lalu Bida Birma dan noten-noten yang lainnya mengatakan, benarlah Yesus, kami ini guk-guk yang memakan remah-remah dari meja tuannya. 115 nomor 27. Apa kata Yesus? Besar iman Bida Birma. Lalu diberikannya keselamatan. Tapi meskipun besarnya imanmu, kau nggak pernah jadi domba, kau tetap jadi guk-guk. Begitu loh Dinda. Jadi terima kasih atas kejujuranmu. Ternyata Yesus itu kau tuhankan, bukan Tuhan. Karena dia kau tuhankan, Yesus adalah Tuhan-Tuhanan. Oke, sekarang kan giliranku ngomong ya. Udah puas kamu ya. Sekarang aku yang ngomong ya. Ya. Udah cukup. Aku ngomong sekarang. Jadi makanya dari awal tadi kamu tadi, bagaimana kalian, gak usah lu kalian, kita mengenal Allah. Allah kan yang maha kuasa, maha segalanya kan, maha Allahu Akbar, yang seperti kalian selalukan. Tidak berbentuk kalian bilang. Lalu bagaimana kita mengenal mereka? Itu tadi. Bahkan sewaktu si Musa bertanya kepada Allah, siapakah engkau kalau ada yang menanyakan saya? Apa kata Allah? Aku adalah aku. Jadi selalu nggak bisa dijangkau. Bagaimana kita bisa menjangkau Allah? Ya melalui Yesus itu. Makanya kita pertuhankan. Dan dia tidak menolak. Aku Tuhan. Enggak. Tidak Tuhan, aku bukan begitu. Dia terima. Bahkan sudah itu dia bilang, aku guru dan Tuhan. Dia bilang begitu. Jadi bahwa saya katakan misalnya menuhankan, ya Tuhan kan karena dia tidak menolak ya Tuhan ya, dan apalagi dia bilang aku ada dalam dia dan dia adalah dalam aku, kami adalah satu. Terus mau apa mereka satu kok? Makanya ada dogma Trinitas itu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus. Jadi Yesus dan Allah itu nggak ada di bumi, di sorga mereka. Yang di bumi ini ada rohnya. Roh Allah beda, roh kita beda. Jadi apa namanya? Aku bilang dari tadi, saling menghormati kita, saling menghargai. Kalian menyembah batu, kita bilang Allah kalian, enggak. Jadi saling menghormati aja. Kepada kalian bilang, la baik, wallahu la baik. Ya Allah, aku udah datang. Lalu itu kan berarti kan sebetulnya kalian menyembah Allahmu itu kan, tapi kita nggak bilang begitu karena menghujat nanti. Jadi maksud saya, kita kalau diskusi dengan berakal supaya mencerahkan, karena yang kita kebenaran kan. Ini itu kebenaran. Bahkan tidak mudah. Tidak semudah kalian teriak-teriak. Alala. Tidak semudah itu. Emangnya kalian, makanya aku bilang dari awal, emang kalian siapa? Apa yang kalian buat negara ini, buat kehidupan ini? Memang kalian sudah berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Apa yang kalian ciptakan? Ngomong saja. Emang kalian bisa apa? Jadi begitu. Jadi apa yang kita diskusikan itu untuk mencari kebaikan, mencari pencerahan agar kita lebih hidup lebih baik, bukan untuk beranggar lebih hebat sih. Sekarang saya tanya kembali. Dengar dulu. Lebih hebat kembali. Udah lari kemana-mana itu Dinda. Judulnya kan jangan tuhankan manusia. Kan itu judulnya, perhambakan. Mana itu judulnya? Yesus Mbak. Kan judulnya Hamba Tuhan yang mengatakan Yesus hamba Tuhan Bible, bukan aku. Lo makanya biar latar belakangnya biar saya jelaskan mengapa sampai menuhankan dia. Gitu loh. Sudah Anda akui bahwasanya Anda menuhankan Yesus kan? Iya. Cuman ini ada saya kasih sedikit ini edukasi. Sedikit lagi, ada sedikit aja. Dan Yesus pernah mengatakan, mintalah kepada Bapakku melalui aku. Jadi makanya kalau kita berdoa itulah ya Bapak, bagaimana aku sampaikan doa ini. Ya Bapak, bagaimana. Ya, biar cepat dulu permintaan. Itu bedanya kita. Kalau kita berdoa itu berdasarkan bahasa kita. Bahasa itu bagaimana? Rendahkan. Ya ada harga diri Bapak kayak gitu. Bukan. Biar cepat ini diskusinya biar nyambung. Enggak, berdoa itu yang betul gitu loh. Masa berdoa ya Bapak begana bla 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 gitu. Begana bla bla bla. Yang betul doanya gitu loh Dinda. Di sini bukan untuk
merendahkan, mengenyek. Makanya aku bilang, Bukan Anda yang merendahkan Tuhan Anda, masa Anda berdoa ya, Anda supaya bagaimana bla cepat. bla bla. Yang penting Anda mengerti kan di dalam diskusi-diskusi ini, supaya mengerti, bukan soal Nggak ngerti aku, macam mana aku ngerti bahasa begana bla 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 bla. ya Mana ngerti misalkan, aku? ya aku ulangi, oke, aku tarik. Misalkan Oh, kita, tarik. ya Allah Pak, berkatilah perjalanan saya ini, misalnya saya mau ke Medan, ya, jauhkan dari mara bahaya segala macam. Terima kasih Tuhan, ku sampai kedua ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah makanya selalu atas nama Dia, karena Dia Oke. Dia. Oke, berarti Yesus nggak berdoa ya kepada Bapaknya. Ya, Bapak, ya dia manusia juga, anak manusia dia. Iya, dia nggak sebagai manusia dia nggak berdoa ya. Waktu dia Ya, manusia berdoa. berdoa dia. Waktu dia disalibkan dia berdoa, dia takut juga. Buktinya doanya nggak dikabulkan. Buktinya mati di kayu salib ya dia. Ini nanti soal nomor Bukan. 39 ini berdoa dia, tapi nggak dikabulkan. Iya, Yesus aja berdoa. iya, benar. Apalagi benar. Dinda gitu loh. Nih. Dengar dulu, dengar penjelasanku. Aku udah Dan tahu. dia, nah, Aku jelaskan. tiga kali tuh. Aku jelaskan. Dia kan Ini. manusia. Dia kan manusia. Ada rasa Ini. takut. Iya, dia manusia aja yang dekat kepada Bapa, doanya nggak dikabulkan tengok nih. Bukan Sesudah kesimpulan melakukan gitu. ujian, pergilah Yesus murid-muridnya ke Zaitun. Berkata, malam ini kamu semua akan tercengang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Ini ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tercengang imannya, tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini dari nomor 35 ini di Taman Getsemani ini 36. Maka sampailah Yesus sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Doa ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulai ia sedih. Yesus ini sedih ya. Dan benar. Dan benar, rupanya dia penakut, bukan seperti tentara yang pemberani. Itu kesimpulan, itu kesimpulan. Ini masih kubaca ini. Iya. Sedih. Iya. Tapi istilahnya, coba ini. Di sini berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju lalu sujud dan berdoa, katanya, ini doa dia ya. Ya Bapakku, kalau mungkin biarkan ini lalu daripadaku, tetapi jangan sampai ini mereka seperti kau. Setelah itu ia kembali pada muridnya, ia dapati mereka yang tidur. Nih, kau pergi untuk dunia berdoa lagi. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah indah. Jadi kepanjangnya, setelah Yesus berdoa dalam Matius 26 ini tadi, ya, Yesus itu diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi. Bisa jawab. Iya kan, selamat tetap terawih. Biar aku jawab dulu latar belakangnya dia berdoa itu. Tadi jawab dulu, kita bukan aja dulu. Nah, iya. Dia berdoa soalnya 3 kali. Saya menjawab itu yang penting tidak lari dari konteks. Yang penting tidak lari dari konteks. Yesus ini diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi.